Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febrianti. Saya dari kelas Agribisnis C dengan nomor NIM 20321100006. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Usaha Tani dengan judul Laporan Mini Riset Perencanaan Usaha Tani Jagung di Kabupaten Tuban, dengan studi kasus usaha tani jagung milik Bapak Wawan di Desa Guoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Selain berperan dalam pembangunan nasional melalui pembentukan produk domestik bruto, pertanian juga berfungsi sebagai penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa negara, serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di sektor lain. Indonesia terkenal sebagai negara agraris, di mana sebagai besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan alam negeri serta salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Tuban yaitu sektor pertanian, khususnya pada tanaman pangan. Dari sektor pertanian tanaman pangan, jagung merupakan komoditas yang paling diunggulkan dari ketiga komoditas lainnya, yaitu yang pertama ada padi, yang kedua kacang tanah, dan yang terakhir ubi kayu. Potensi yang bisa ditingkatkan perkembangannya selain sektor tanaman pangan antara lain ada pertambangan, minyak, gas bumi, pariwisata, dan potensi besar lainnya yaitu pelabuhan laut. Di pembahasan kali ini yaitu tertuju pada aspek non-finansial. Pak Wawan sendiri yang berusia sudah 45 tahun ini mengusahakan usaha tani jagung dengan mempunyai luas lahan sebesar 100 meter. Status kepemilikan luas lahan Pak Wawan ini merupakan milik sendiri dan seumur hidup. Seperti pada umumnya, usia tanaman jagung berkisaran 3-4 bulan dengan berbagai cara pemeliharaan seperti pengolahan lahan, pengairan air dengan pompa air diesel, serta dengan pemupukan. Sementara perawatannya yang dilakukan oleh Pak Wawan yaitu seperti penyulaman dan pengobatan hama dan daun. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Dari hasil perhitungan Pak Wawan didapatkan keuntungan sebesar Rp2.087,334 yang didapatkan dari perhitungan penerimaan sebesar 4 juta dikurangi dengan total biaya sebesar Rp1.172,666. Didapat pula rasio total penerimaan dengan total biaya atau LRC rasio yakni sebesar 2, yang artinya usaha jagung yang diusahakan atau dijalankan Pak Wawan saat ini menguntungkan untuk diusahakan. Perhitungan pada hasil BEP produk atau produk minimal yang harus dihasilkan dalam sekali produksi yakni sebanyak 353 kg. Sedangkan BEP rupiah atau harga terendah ketika penjualan adalah Rp1.210, di mana posisi tersebut Pak Wawan mendapat hasil usaha tani jagung yang impas. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pada pengolahan usaha tani jagung memerlukan pengetahuan yang cukup untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan. Kendala-kendala apa yang bisa dihadapi petani dalam menanam jagung yaitu cuaca yang berubah-ubah, bencana alam, hama, gagal panen, proses pengairan, dan biaya untuk pembelian pupuk, obat, atau yang lainnya. Dengan adanya masalah tersebut, maka petani perlu melakukan perencanaan untuk membuat solusi sehingga dapat mempertahankan hasil panen
dan memaksimalkan serta meminimalisir terjadinya gagal panen. Untuk kondisi dan strateginya ini, dalam usaha tani yang dilakukan Pak Wawan di komoditas jagung ini, yang dilakukan adalah menggunakan modal sendiri untuk memenuhi biaya yang dibutuhkan. Modal tersebut dapat diperoleh dari hasil kerja beliau kepada orang lain seperti memanen jagung, mencabut benih, mengolah lahan, atau yang lainnya. Untuk kelebihan dan kekurangan asuransi usaha tani, yaitu asuransi pertanian adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atas resiko gagal panen akibat kondisi alam yang tidak menentu. Hanya saja yang membedakan untuk nasabah nelayan adalah perlindungan asuransi jiwa ketika sedang melaut. Di dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Untuk kelebihannya yaitu proteksi terhadap kegagalan pertanian atau nilai ganti rugi besar, kemudian dalam mendaftar sebagai anggota asuransi adanya subsidi pembayaran premi. Dengan kekurangannya, petani tidak mampu membayar premi, kurangnya pengetahuan mengenai perusahaan asuransi sehingga tidak dipercaya dengan asuransi. Petani belum mampu. Ada identifikasi kemitraan usaha tani. Kemitraan usaha tani adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar, atau bisa disebut perusahaan mitra, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Berdasarkan identifikasi yang saya ketahui di lapangan serta wawancara dengan Bapak Wawan, bentuk kemitraan yang cocok untuk perencanaan usaha tani jagung yang sedang dijalankan Pak Wawan yaitu yang pertama ada pola subkontrak, yang kedua pola dagang umum, yang ketiga pola keagenan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dan yang terakhir pola kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Dari wawancara yang sudah saya lakukan dengan Bapak Wawan mengenai perencanaan usaha tani jagung yang sedang Bapak Wawan lakukan, bisa ditarik kesimpulan yaitu dari penelitian yang telah dilakukan pada usaha tani jagung dengan lahan seluas 100 meter persegi milik Bapak Wawan di Desa Montong, Kabupaten Tuban, dapat dilihat bahwa usaha tani ini layak untuk dijalankan. Dalam kegiatan usaha tani ini, total biaya yang digunakan untuk usaha tani jagung sebesar Rp1.172.666 selama masa tanam jagung. Terbukti dari perhitungan RC rasio, keuntungan sebesar RP tanam penerimaan sebesar Rp2.827.334 dengan harga jual sebesar Rp4.000 per kilo. BEP penerimaan dan BEP harga dan payback period atau PP. Dengan adanya perhitungan tersebut akan membantu petani dalam merencanakan usaha tani yang dijalankan. Petani juga dapat mengikuti program asuransi pemerintah untuk meminimalisir kerugian akibat gagal panen, bencana atau hal yang lainnya. Selain itu, adanya kemitraan antara perusahaan besar dengan petani juga akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. Karena dengan kemitraan, petani bisa menerima pembinaan dan menjual hasil pertanian kepada pihak tersebut dengan mudah, namun dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak mitra. Dengan beberapa permasalahan yang dialami Pak Wawan ini, diantaranya adalah banjir dan hama. Untuk solusi permasalahan banjir yakni dengan jangka pendek atau
pendalaman jaringan serta irigasi. Sekian presentasi dari saya tentang perencanaan usaha tani jagung yang ada di Kabupaten Tuban dengan studi kasus usaha tani jagung milik Bapak Wawan di Desa Guoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Apabila ada kata-kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.